Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam patunggilan. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kembali menjumpai panjenengan semuanya dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Dan di penghujung bulan Kitab Suci ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu pedang bermata dua. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara perso bagaimana sih penampakan pedang bermata dua? Kalau panjenengan adalah pecinta film-film laga, panjenengan pasti tahu seperti apa bentuk dari pedang bermata dua. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi, pedang ini biasanya dahulu kala dipakai oleh prajurit-prajurit, di mana pedang ini kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing. Pedang ini bisa diarahkan ke segala arah, bisa ke depan, ke belakang, ke samping, sehingga apapun yang ketika pedang ini mengenai apapun pasti akan rusak, akan sobek, akan membuat luka, akan memati. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang pedang bermata dua, kita juga pernah mendengar firman yang berkata bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 yang demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa tadi dikatakan firman justru lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau kita tadi melihat pedang dalam gambar tadi sangat tajam, tetapi ternyata firman jauh lebih tajam. Kalau pedang bermata dua disabetkan, maka mungkin akan membunuh 2-3 orang musuh. Tetapi firman jauh lebih tajam. Sekali firman disabetkan, maka akan mengenai banyak orang dan tidak pandang bulu. Jika firman yang digambarkan sebagai pedang tadi disabetkan atau disampaikan, maka tidak ada yang dapat mengelak. Ketika firman disampaikan, terkadang kita seringkali menggumam di dalam hati kita. Syukur firman dino iki mau ngenai sampeyan dalam hati kita. Ngenai si A, si B, si C. Dengan berkata demikian, sebenarnya kita lupa bahwa firman itu juga mengenai kita. Firman itu juga mengenai kita. Atau sering kali kita mendengar para pelayan, penatua, diaken mengatakan, saya belum bisa melakukan firman itu. Jadi saya tidak mau menyampaikan firman itu. Justru sebaliknya, seharusnya kita berpikir sebaliknya. Jika kita merasa kena kesabet firman, seharusnya lah kita terpacu untuk berusaha melakukan firman itu di dalam kehidupan. Ketika kita mengelak, tentu atau justru kita tidak segera belajar memberlakukan firman, menunda dan menunda memberlakukan firman di dalam kehidupan kita. Firman lebih tajam daripada pedang bermata dua juga bermakna bahwa firman tidak akan melukai, tetapi firman itu menguliti kehidupan kita. Dikatakan tadi bahwa firman itu sanggup menilai, memisahkan banyak hal termasuk juga menilai pikiran dan juga niat hati. Dari sini kita bisa melihat bahwa niat hati, sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak, ini pun akan dikoreksi oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu ingin hidup seturut
surut dengan kehendak Tuhan. Maka hal yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa semua sisi kehidupan kita pasti akan dikoreksi oleh firman Tuhan, tak terkecuali. Baik perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, bahkan niat hati kita. Jika kita ingin menjadi lebih baik, jadikanlah firman Tuhan sebagai teman perjalanan kehidupan kita. Baca, renungkan, dan berlakukan di dalam kehidupan. Nibotangi dalam memberlakukan firman itu tidak apa-apa. Karena itu adalah bagian dalam kita berproses untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, jangan risih dikoreksi oleh firman Tuhan. Tetapi merasa risihlah saat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita untuk terus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk terus menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena pada pagi hari ini, di penghujung bulan Kitab Suci, kembali kami diingatkan bahwa firman adalah tempat untuk mengoreksi diri kami, segala sisi kehidupan kami, untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah. Biarlah kami menyadarinya, biarlah kami mau membuka diri untuk dikoreksi. Dengan demikian, kami tahu sisi-sisi kehidupan mana yang harus kami perbaiki, dan bersama dengan bimbingan Roh Kudus, kami dimampukan untuk berbenah diri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, berkati perjalanan kehidupan kami, dan karya kami hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak, Sapa Pagi kita kali ini. Selamat berjalan bersama dengan teman seperjalanan kita yang setia, yaitu adalah firman Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati panjenengan semua. Salam Patunggilan.